Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Ustadz Fuad pelajaran BK. Nah, hari ini Ustadz Fuad akan menjelaskan pelajaran BK, materinya yaitu tentang pengendalian diri, guys. Nah, pengendalian diri, ya, pengendalian diri kita semuanya pernah yang namanya mengendalikan diri. Pengendalian diri itu apa yang akan kita kendalikan? Nah, hari ini Ustaz Fuad akan menjelaskan itu. Nah, apa yang akan kita kendalikan? Nah, mas-mas dan mbak-mbak sekalian, yang akan kita kendalikan adalah emosi. Kenapa? Karena pada setiap diri manusia terdapat yang namanya emosi. Nah, emosi inilah yang akan kita pelajari dan akan kita kendalikan secara pelan-pelan dan bersama-sama. Nah, apa macam-macam emosi? Nah, saya akan menjelaskan ada 3 macam emosi. Yang pertama marah. Nah, semuanya pasti pernah marah? Pernah marah, entah itu marah dimarahi atau memarahi adik. Yang kedua adalah sedih. Semua orang pernah bersedih, semua orang pernah nangis. Kan seperti itu ya. Siapa yang tidak pernah bersedih? Nah, saya yakin semuanya pernah bersedih. Nah, yang berikutnya adalah senang. Hari ini kita cukup membahas 3 macam emosi ini, yaitu marah, sedih, dan senang. Oke, berikutnya. Nah, pengertian marah. Semuanya pernah marah kan? Nah, marah sama adik, marah sama kakak. Nah, marah adalah salah satu keadaan emosi yang mengakibatkan antara lain peningkatan denyut jantung. Jadi kalau kita sedang marah, jantung itu pompanya jantung itu ya, tek 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 tek. Semakin lama semakin cepat karena kita marah. Kenapa? Ya karena sedang diganggu adik, marah. Nah, biasanya identik dengan kekerasan. Nah, adiknya dimarahi, adiknya dilempar guling. Berikutnya, dekat dengan perilaku agresif. Nah, agresif itu biasanya ada tindakan, ada perkataan. Nah, kalau tindakan itu ya seperti contohnya memukul, melempar, bantal. Nah, kalau secara verbal bisa dengan kata-kata. Nah, mengolok-olok. Berikutnya, mengapa marah terjadi? Nah, karena hal-hal yang terjadi tidak sesuai harapan. Mah, aku jengkel sama temanku itu karena usil. Mestinya kan dia tidak diusili, akhirnya dia marah. Berikutnya, saat marah yang sering terjadi adalah bersuara keras, terus intonasinya tinggi, seperti membentak. Nah, contohnya saat kamu dimarahi mama atau dimarahi ayah. Nah, seperti, ayo belajar, kamu ini sukanya nonton TV, kamu ini sukanya main HP. Seperti itu. Ketika marah, yang terjadi adalah hati kita terasa jauh. Makanya ketika orang sedang marah itu suaranya keras. Nah, apa yang sudah terjadi kalau sudah marah? Emosinya pasti meledak-ledak. Itulah yang namanya emosi. Berikutnya cara mengatasi marah. Nah, apa saja? Dalam Islam kita mengajarkan ketika marah kita disarankan berwudu. Kenapa kok wudu? Saat marah, kepala kita ini, otak kita, sarafnya ini terasa panas. Nah, kita wudu membasuh bagian kepala. Biar dingin, biar adem. Kalau sarafnya ini panas, kena air, dia akan mereda.
Secara fisik, nah ini pasti. Jadi orang kalau marah itu sininya panas, belakangnya lehernya sini panas, jadi sebaiknya wudhu. Berikutnya sedih. Aku lo sedih mah, nilaiku dapat jelek. Nah, contohnya sedih. Siapa yang tidak pernah bersedih, semuanya pernah bersedih. Saya pernah bersedih. Gitu. Nah, semua orang pasti pernah bersedih. Gak ada yang gak pernah sedih. Sedih biasanya terjadi karena peristiwa yang menyakitkan. Contoh, jatuh dari sepeda, nah, sedih, nangis. Kehilangan pensil, sedih, nangis. Nah, dijahili teman karena tidak berani membalas, gak berani malah akhirnya sedih dia. Nangis. Berikutnya, nah ini, kalau sedih itu pasti nangis biasanya. Atau yang perempuan biasanya dibilang anak-anak itu, oh kamu itu suka mewek. Nah, seperti itu. Berikutnya, cara mengatasi jika sedang sedih. Saat sedih, kita harus banyak-banyak mendekatkan diri dengan Allah. Kenapa? Kalau kita tidak dekat dengan Allah, kita akan jauh, kan seperti itu. Apa yang terjadi di situ? Maka dari itu, janganlah kita bersandar atau berharap pada sesama manusia. Kita berharaplah dengan Allah. Contoh, jika kita mengerjakan sesuatu dengan membaca doa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, misalnya itu aja. Nah, berarti apa yang akan kita lakukan saat itu sudah melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang terjadi nanti itu adalah kehendak Allah. Nah, apalagi yang terjadi? Nah, berikutnya curhat atau bercerita dengan teman atau orang tua. Jika kita sedih, kalau kita sedih ya, kita itu butuh orang lain untuk bercerita. Kalau kita sudah bercerita, hati kita akan lega. Emosinya, nangisnya itu sudah mulai pelan. Nah, biasanya saat sedih ini, tanda-tandanya lapar itu lo nggak jadi, nggak pengen mangan, nggak pengen makan maksudnya. Nah, jadi saat lapar itu karena sedih, dia nggak apa-apa, nggak makan. Tapi nanti kalau sudah nggak sedih, sedihnya hilang, dia baru lapar, makannya banyak. Nah, terus menulis di jurnal. Jadi sedihnya itu ditulis di cerita, misalnya di buku diary. Nah, biar apa? Biar perasaan sedihnya tersalurkan. Nah, kemudian harus banyak bersyukur. Kenapa? Semakin kita banyak bersyukur, semakin kita mengenal bahwa ternyata itu yang memilihkan Allah. Jadi kita bersedih boleh, boleh. Yang tidak boleh adalah terlalu bersedih, akhirnya menjadi putus asa. Nah, berikutnya, senang. Nah ini semua orang itu loh pengen senang. Nggak ada yang nggak senang. Semuanya pengen senang. Jalan-jalan, makan yang enak, senang. Jalan-jalan ke mall, main, senang. Shopping, senang. Renang, senang. Kita pengen sekolah Pak, pengen senang-senang di sekolah. Semuanya pengen. Nah, tidak ada orang yang mau bersedih senang itu. Semua orang ingin senang, ingin bahagia, ingin gembira. Jalan-jalan kemana-mana senang. Nah, apa itu senang sekarang? Menurut kamus, nah, jadi kalau di dalam kamus besar bahasa Indonesia, pengertian senang itu adalah puas dan lega. Nah, puas dan lega ini siapa yang merasakan? Hati. Hatinya puas, lega. Pak, aku senang, Pak. Kenapa? Kemarin latihan soal ulangan, aku ranking 1. Nah, senang, senang. Contoh lagi yang terjadi. Zakwan, kemarin nilainya secara paralel naik pesat, senang. Senang, nggak mungkin Zakwan nggak senang. Nah, kalau sudah senang seperti itu, apa yang terjadi? Kita harus banyak-banyak bersyukur. Jangan sampai terlena. Nah, berikutnya, penutup yang terakhir. Saat kita senang, kita tidak boleh terlena.
Nah, misalnya kita senang, nilainya dapat bagus. Kita tidak boleh sombong, harus kita pertahankan. Dengan cara banyak membaca, banyak latihan soal, agar kita tidak terlena. Nah, banyak bersyukur, alhamdulillah ya Allah, aku kok ternyata bisa mengerjakan. Ya Allah, ternyata aku ini pintar matematika. Loh. Semakin banyak kita bersyukur, semakin kita mengetahui diri kita dan banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Saat kita marah, segera redakan emosi dengan cara berwudu dan juga istighfar. Ya. Marah dengan ayah, marah dengan ibu, berwudu, pakai sholat 2 rakaat, lalu minta maaf. Ingat-ingat, apakah aku ini memang benar-benar salah atau tidak? Mas-mas, mbak-mbak dan sekalian, itu yang dapat Ustadz Fuad sampaikan, ya, pengendalian diri. Ya. Diri kita itu ada banyak emosi. Contohnya 3 hal tadi, senang, sedih, dan marah. Yang sudah saya jelaskan. Banyak juga emosi-emosi yang lain, misalnya heran, kecewa, kagum. Nah, tapi yang paling penting adalah dari itu semua kita harus mengendalikan diri, terutama saat kita marah, saat kita sedih, dan saat kita senang. Nah, karena kenapa? Jangan sampai kita terbawa oleh bisikan setan. Maka dari itu setiap tindakan harus kita sertai dengan membaca doa agar semuanya berjalan lancar. Itu yang dapat Ustaz sampaikan. Semoga semuanya selalu sehat, banyak belajar membaca agar pengetahuan semakin bertambah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu.